Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mira Arjuni dari kelas AB3C dengan NIM 2005091011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang permintaan, penawaran, dan harga. Yang pertama tentang permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya tingkat permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Selanjutnya tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Selanjutnya tentang jenis-jenis permintaan. Permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan berdasarkan daya beli konsumen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua, tentang permintaan berdasarkan jumlahnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Permintaan pasar, hasil perjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis atau barang pengganti dan pelengkap. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, intensitas kebutuhan konsumen. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Dan yang keenam, jumlah penduduk. Selanjutnya, tentang kurva permintaan. Fungsi dari pembuatan kurva permintaan adalah untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas sebuah produk yang diproduksinya. Analogi kurva permintaan dalam sebuah bisnis bisa terjadi akibat dua hal yang berbeda, yakni yang pertama tentang gambar A. Semakin banyaknya penawaran dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun, hal itu tidak diikutsertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turut sebagai kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang serupa. Contohnya adalah bisnis baju polos. Hampir setiap produsen bisa membuat produk yang serupa. Meningkatnya permintaan dari pelanggan selaras dengan menjamurnya kompetitor yang bisa memproduksi produk yang sama. Hal itu membuat persaingan harga tidak bisa dihindari. Solusi dari permasalahan perang harga hanya satu, yakni siapapun yang berani memberikan harga lebih rendah akan menjadi pemenangnya. Yang kedua tentang gambar B. Semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Akan tetapi, hal ini dibarengin dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Contohnya adalah bisnis kopi kekinian. Kopi A akan tetap laku walaupun memiliki banyak kompetitor. Hal itu disebabkan oleh loyalitas antara setiap pelanggan memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Begitupun dengan merek kopi B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan spekulasi atau perkiraan. Selanjutnya, hukum tentang penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga secara berbanding lurus. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus. Selanjutnya,
Tentang jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Yang kedua, tentang penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga yang tertentu. Selanjutnya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya, jika harga sabun mandi meningkat dari harga 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkat jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan, karena harganya lebih rendah. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksi dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern, akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Misalnya, untuk menghasilkan 1 kilogram gula pasir biayanya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan manis sebesar 4.000, harga jual sebesar 7.500 per kilogramnya. Namun dengan menggunakan mesin yang lebih modern, perusahaan manis mampu menaikkan biaya produksi menjadi 3.000, harga jual untuk setiap 1 kilogramnya tetap yaitu 7.500 per kilogram. Dengan demikian, perusahaan manis dapat memproduksi gula pasir lebih banyak. Selanjutnya tentang pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Selanjutnya tentang perkiraan harga pada masa depan. Perkiraan harga pada masa depan pada masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah produk barang dan jasa karena takut tidak laku. Selanjutnya, kurva penawaran. Fungsi dari kurva penawaran adalah untuk membandingkan harga beserta jumlah kualitas produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, jika harga sebuah barang meningkat, hal itu akan selaras dengan penawaran yang diberikan. Penyebabnya ada dua, yaitu peningkatan harga lantaran permintaan dan peningkatan harga karena kenaikan biaya produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran ini. Ditunjukkan pada gambar A, menunjukkan contoh kurva penawaran berdasarkan penyebab yang pertama, yakni peningkatan harga lantaran peningkatan permintaan. Di sana terlihat apabila satu porsi bakso sehingga 12.000 akan terjual sebanyak 120 porsi. Hal itu akan terus meningkat seperti yang terlihat, yakni apabila harga menjadi 14.000, maka akan ada 140 mangkok yang terjual hingga seterusnya. Gambar B memperlihatkan keadaan yang sebaliknya. Harga penawaran bisa saja meningkat apabila biaya produksi ikut menjulang tinggi. Namun di sisi lain, apabila biaya produksi kecil, maka penjualan akan ikut menurun lantaran barang yang diproduksi ikutan berkurang.
Cukup masuk akal, bukan? Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang harga. Secara umum, harga adalah senilaian uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibeli. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Ini karena merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Selain itu, harga merupakan salah satu penentuan dari keberhasilan perusahaan dalam menjalin usahanya. Perusahaan yang berhasil dinilai dari seberapa besar perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan dari besarnya harga yang ditentukan dalam menjual produk atau jasa. Selanjutnya tentang fungsi harga. Acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa. Memudahkan proses jual beli, penentuan keuntungan bagi penjual atau produsen, acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa, menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya tentang jenis-jenis harga. Yang pertama, harga subjektif. Harga yang ditentukan berdasarkan pendapat atau opini seseorang terhadap harga pasaran barang atau jasa yang akan dipasarkan. Yang kedua, harga objektif. Harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi. Yang ketiga, harga pokok. Harga asli sebuah produk sebelum menentukan keuntungan, dengan kata lain, sebuah nilai yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat produk tersebut. Yang keempat, harga jual. Harga pokok yang sudah ditambahkan keuntungan oleh penjual atau produsen. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Yang pertama, menentukan pangsa pasar. Harga menentukan pangsa pasar mana yang akan disasar oleh penjual atau produsen sebuah barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Semakin tinggi penetapan harga, semakin tinggi juga keuntungan yang didapatkan oleh penjual atau produsen. Namun konsumen dan produsen tidak bisa seenaknya menaikkan harga barang. Harus ada komponen yang diperhatikan seperti daya beli konsumen dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga loyalitas konsumen. Untuk menjaga loyalitas konsumennya, penjual atau produsen harus menentukan harga sesuai dengan pangsa pasarnya. Yang keempat, menjaga daya saing. Pembeli atau produsen menetapkan harga juga untuk menjaga persaingan antara kompetitor. Baiklah, cukup sekian ringkasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.